Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua, dimanapun Anda berada, khususnya oleh para guru-guru semua yang inovatif, kreatif, khususnya juga kepada semua guru penggerak, khususnya lagi di Palembang, khususnya lagi angkatan 4 ya. Jadi ceritanya angkatan 4 ini guru penggerak di Palembang kemarin sudah dalam tanda kutip paripurna, jadi kita tinggal menunggu penyerahan ya. Jadi senyumnya Ibu Nova juga sudah terlihat, sudah lega kayaknya. Oke, eh, kita datang lagi di Juice Corner ya, Join Us in Creative Excitement. Jadi ini saya buat khusus untuk kawan-kawan yang guru penggerak yang kemarin punya project yang luar biasa banyak gitu ya. Saya ingin menyerap kreativitas beliau-beliau yang sangat luar biasa sehingga nanti bisa kita serap, bisa kita ATM, amati tiru atau modifikasi di sekolah kita, tentunya juga sesuai dengan sumber daya yang kita punya, ya, kita sesuaikan. Jadi kalau misalnya nanti tidak harus sama, berarti kita harus paling tidak ada referensi inspirasi untuk kegiatan kita di sekolah. Oke, hari ini kita juga kedatangan tamu, ya, dari kawan guru penggerak angkatan 4 juga di Palembang, yaitu Ibu Novalina Putri. Nah, nanti biar beliau sendiri yang perkenalan ya. Jadi dari sekolah mana, terus yang lain juga boleh. Oke, silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Ali Maksum atas fasilitasnya. Perkenalkan, saya Novalina Putri. Saya ini eh, guru sekaligus Kepala TK Tafis Insan Madani Sriwijaya Palembang. Di sini saya adalah CGP, masih CGP ya Pak ya? CGP Angkatan 4 Kota Palembang. Oke, anggap saja sudahlah itu ya. Oke, oke. Belum hilang Pak C-nya, masih Belum ya. GP itu masih Iya. CGP belum hilang. Oke, beliau ini juga kepala sekolah ya. Kepala sekolah Iya TK Pak, Tafis Ibu ya. betul. Iya betul Pak. Ya, pasti berarti memang beliau sudah menjadi manajemen dan juga pengambil keputusan di sekolah. Paling tidak ini proyeknya juga luar biasa ya. Dari sekolah TK Tafis kemarin berapa Ibu? Dari CGP-nya? Hanya saya sendiri Pak. Oh, oke. Tapi untuk angkatan selanjutnya sudah ada yang coba untuk daftar? Kebetulan Pak, guru saya ini baru semua. Oh, Jadi oke. mereka belum ada pengalaman mengajar, belum ada ini, jadi belum Hmm. bisa ikut Oke, gabung siap, ke siap. program guru penggerak. Nah, tapi untungnya ini Ibu Nova sudah menjadi CGP, ilmu-ilmunya sudah diserap semua, dan ini istimewanya beliau adalah kepala Insya sekolah. Allah. Ya, pasti perubahannya pasti sangat mendasar, ya, karena memang ini sangat luar biasa saya kira. Oke, saya ingin tahu nih Bu, kenapa sih harus ikut CGP kemarin? Ada motifnya apa? Iya Pak, sebenarnya pada saat awal saya mendaftar di program guru penggerak, status Hmm? saya itu sebagai guru Pak. Oh, oke. Iya, saya dulu mengajar di TK Kenten Permai di Hmm. kawasan Kecamatan Kalidoni. Oke, di Nah, di belakang situ Paramos School ya. saya, iya betul sekali Ah. Pak. Nah, di situ saya sudah mengajar selama kurang lebih dari tahun 2017 hingga 2020 saya di sana. Oke. Nah, pada saat saya mendaftar itu, pada saat status saya guru di sana, melalui Hmm. proses sampai ke simulasi mengajar dan wawancara. Jadi asesor itu bertanya Pak kepada saya, Bu Oke. Novalina ini kepala sekolah apa guru? Katanya bilang kayak gitu kan. Ah. Ya, iya Pak. Saya ini sebenarnya kepala sekolah sekarang baru menjabat beberapa bulan ini, kata Hmm. ini kan Nova bilang kayak gitu. Tapi waktu mendaftar Pak, saya bilang ya statusnya sebagai guru, kalian bilang kayak gitu kan. Jadi kata asesor, Bu, mohon maaf wawancara
harus itu harus ditunda katanya, nggak Oke. bisa ikut wawancara karena ibu sudah kepala sekolah katanya. Oh. Karena di sini guru bukan kepala sekolah, harusnya ibu ikut kepala sekolah penggerak atau sekolah penggerak katanya bilang kayak gitu Hmm. Pak. Oh, kemudian asesor eh, apa namanya bilang, ya udah Bu, nanti saya komunikasikan sama teman saya di sana. Hmm. Apa Ibu ini harus dilanjutkan wawancara atau ditunda, di stop, maksudnya kayak gitu kan. Jadi lama Pak Ali, prosesnya itu setengah jam mereka Oke. berdiskusi. Berarti Ya, saya di hari itu langsung diskusi beliau-beliau ya. iya langsung Oke. berdiskusi Pak. Nah, Hmm. setelah mereka berdiskusi, ya saya deg-degan. Ya, saya sudah berputus asa. Nggak mungkin lah diteruskan wawancara ini, kata saya bilang dalam hati kan. Ah. Setelah itu tiba-tiba saya mendengar kabar baik bahwa katanya wawancara boleh dilanjutkan, tetapi di instrumen itu di bawahnya dibuatnya bahwa saya sudah menjabat sebagai kepala sekolah kayak itu. Nah, Hmm. pada saat itu saya mulai putus asa, Pak Ali. Tidak mungkinlah saya lulus, kata saya. Tidak mungkin saya ikut pendidikan, kata saya. Oke. Karena pihak mereka sudah tahu saya di kepala sekolah, Pak Ali. Oh. Ternyata tiba-tiba, mungkin itu rezeki saya, Pak Ya, Ali ya, ya. ya. Tiba-tiba saya langsung masuk grup. Masuk Oh. grup, ya grup PP kemarin. Nah, Hmm. grup PP di situ dijelaskan bahwa saya ini berhak mengikuti pendidikan 9 bulan katanya Pak Ali. Wah, luar biasa saya senangnya Pak Ali ya. Hmm. Iya, di situ juga pada saat wawancara itu pertanyaannya seputaran memang betul-betul pengalaman saya waktu di TK sebelumnya, Pak. Hmm. Selama saya mengajar itu tidak hanya di TK loh Pak. Ada SD, dulu pernah 8 tahun saya di SD negeri. Hmm. Lalu di SMP SMA itu 2 tahun Pak. Terakhir saya di TK. Itu Oke. mulai mengajar dari 2007 sampai dengan sekarang saya Oke. mengajar. Oh, Tapi beda pengalamannya sudah jenjang. banyak ya. Sudah segala jenjang sudah dialami ini. Iya Pak. Terakhir di Oke. TK. Nah, kayaknya Hmm. fokus ke TK karena saya sekarang eh, S1-nya kan bahasa Inggris, Pak. Iya. Kemudian saya ngajar di TK, jadi saya berniat, wah, saya ini memang mantepnya di TK ini. Saya Hmm. harus memfokuskan diri saya di TK. Oke. Lalu saya mengelinearkan diri ikut pendidikan guru PAUD di Hmm. PGRI. Saya ikut Oke. kuliah lagi, Pak. Kuliah Sekarang sudah lagi. semester akhir. Iya, betul. S1-nya 2 Oh, kali, Pak. mantap, Bukan mantap. S2, iya. Berarti nyamannya sudah di TK Mm-mm. itu ya? Alhamdulillah, iya Pak, sudah nyamannya di TK. Karena guru Sebab TK itu saya, setiap hari selalu bahagia ketemu anak-anak. iya betul sekali Pak. Kalau guru TK itu apa namanya? Meski anak apa meski anak itu punya ulah sebagaimana bentuknya tapi tetap kita em, menunjukkan rasa rasa kasih sayang, rasa bangga, Hmm. rasa apa namanya bahagia terhadap mereka. Plus Eh, memang eh. tiap hari ketemu mereka yang imut-imut ya. Jadi senang terus gitu Iya, ya. Kak, betul sekali. Kira-kira Ibu, ada nggak perbedaan eh, jenjang-jenjang yang sebelumnya dialami oleh Ibu Nova sama TK itu? Perbedaan Oh, mendasarnya apa? tentu saja ada, Pak. Perbedaannya dalam kita Hmm. memperlakukan. Sebab dulu sempat shock juga, Pak. Kita biasanya, Pak ya, eh, menghandle anak yang memang perlu dengan ketegasan, perlu dengan apa? Pokoknya seperti Dengan itulah. berbagai Kalau macam aturan punishment, itu ya. iya, aturan, punishment, segala macam bentuk dulu itu, Pak.
Lalu kemudian di TK, saya sempat waktu pertama kali ngajar di TK, Pak, sempat sakit. 1 minggu saya mengajar sempat Oke, sakit demam, Pak. sakit. Kenapa sakit? Iya, Shock itu maksudnya? demam. Iya, karena waduh, anak ini sulit diatur, kata saya Oke, bilang. Karena anak TK itu tuh super aktif, Pak. benar, benar. Eh, kejar-kejaran, lari sana, lari sini. Lalu aduh sampai terdemam saya di rumah sakit, demam 1 minggu, baru ngajar 1 minggu sudah demam. Jadi kata suami di rumah, lama katanya, berhenti aja, stop aja ngajar. Kalau demam kayak gini katanya nyusahin diri katanya bilang. Tapi ya saya, enggak ah, dicoba lagi. Setelah beberapa bulan saya memahami anak, bagaimana saya harusnya memperlakukan anak yang sedemikian rupa. Saya coba semua itu, Pak. Bagaimana cara memperlakukan anak yang aktif, bagaimana cara memperlakukan anak, saya coba semua. Alhamdulillah saya terbiasa. Sudah Hmm, berapa bulan saya mengajar di sana, saya terbiasa. Alhasil saya berniat untuk kuliah lagi jurusan PAUD. Nah, dari oke. situ memperdalam pengetahuan saya, dari pengalaman saya perdalam dengan ilmu yang saya dapat di Eh, PAUD, Pak. karena Itu bagaimanapun ilmu penanganan sekolah besar sama TK sangat berbeda sekali ya. sangat Iya, berbeda sekali. metodenya juga Itu. harus yang diterapkan, Iya, yang diimplementasikan sama siswa itu sangat berbeda. Karena kalau iya sebelum dewasa betul. mungkin penanganannya dengan sistem aja mungkin mereka bisa. Tapi kalau anak-anak dikasih aturan nempel seperti ini, suruh baca aturan nggak bisa seperti itu ya. Harus Nggak pendekatan bisa, Pak. emosional yang bagus, keibuan. Iya, Makanya betul. saya yakin alasan itulah ibu harus kuliah dulu gitu ya, harus belajar lagi gitu ya. Iya, betul, Pak. Heeh, Oke, jadi betul. sekarang kondisinya di TK ya, pasti proyek-proyeknya juga terpaut dengan TK ini. Cerita dong, apa proyeknya kemarin? Iya, eh, kemarin Pak ya, saya sempat untuk membuat apa namanya, eh, membuat cerita apa, membentuk karakter anak lewat cerita. Tapi Oke, boneka tangannya itu saya desain sendiri, oke, tetapi tidak melupakan budaya daerah. Jadi hmm, memperkenalkan anak ke budaya kita juga. Jadi hmm, boneka tangannya itu menggunakan pakaian adat Palembang, Pak, pakai oke. songket. Terus kok Jadi di situ bentuk-bentuk kita, berarti lewat ini ya, ada media boneka ya. iya betul Nama Pak, proyeknya media apa nama boneka. proyeknya? Nama proyeknya apa namanya? Membina karakter anak dengan Boneka eh, tangan. tidak menghilangkan budaya daerah. Oke. Itu proyeknya. Hmm. Berarti nyari-nyari kain, terus ibu membuat boneka. Memang sebelumnya punya skill buat boneka gitu? Kalau skill buat boneka, jujur Pak, saya hanya mendesain, tapi saya menyuruh orang untuk membuat, Membuat, oke. menyempurnakannya, ya. Kenapa Tapi mendesain, ada timbul ide boneka tangan? Kenapa nggak yang lain itu? sebab gini Pak, kita ini kan harus memperkenalkan budaya itu memang sejak usia dini Pak. Oke. Karena iya betul, budaya kita itu harus kita perkenalkan dari usia dini karena usia dini kan masa emas Pak. Jadi dari usia dini mereka harus terbiasa dengan budaya-budaya daerah, minimal dari apa namanya, dari apa ini adatnya, Oke. dari hasil-hasil dari daerah itu contohnya. Oh, Termasuklah kain songket, mm. kerajinan dari daerah Palembang. Itu bonekanya dibuat satu apa macam-macam karakter itu? Dibuat dua, Pak.
Oh, dua Satu ya. untuk laki-laki, Oh, satu cewek untuk cowok ya. perempuan. Jadi boneka laki-laki Hmm. dan boneka perempuan. Itu itu diterapkan dalam pelajaran apa? Apakah pada waktu setiap pembukaan mata pelajaran atau kayak gimana? Itu setiap memulai pelajaran. Jadi di situ kita Oke. mengeluarkan ide untuk bercerita. Jadi anak-anak diajak berdongeng, berdongeng Hmm. terlebih dahulu menggunakan Hmm. boneka itu tadi. Tapi Hmm. untuk apa namanya? Untuk judul cerita, materi ceritanya itu berbeda setiap hari. Tapi dalam isi cerita itu kita mengajarkan karakter kepada anak. Oke. Jadi Ibu belajar boneka dari mana? Apa memang sebelumnya sudah latihan dulu? Karena boneka kan begini ya, saya lihat itu kayaknya harus punya gini, suara yang berbeda-beda ya. Jadi kalau Iya. dua boneka harus suaranya berbeda cewek cowok. Dan punya suara apa ya? Suara dada apa suara apa itu? Dia nggak lihat apa mimik mulutnya dia nggak bergetar, tapi ada suaranya. Seperti itu benar nggak Bu ya? Oh, kalau kalau apa namanya? Kalau memang suara memang kita setiap bercerita, setiap karakter itu berbeda-beda kita buat Hmm. suaranya. Cuman kalau misalnya kayak yang memang apa namanya? Profesional seperti pendongeng yang apa dia bersuara tapi apa namanya? Mulutnya Ah. seolah-olah tidak berbicara itu belum terlatih, Oh, Pak. belum terlatih ya. Iya, Oke. belum Oh, terlatih untuk di TK ya. Ibu pernah nggak ngundang pendongeng atau apa itu? Kok punya inspirasi seperti itu? Kalau di TK, kalau di TK saya yang lama, TK sebelum di sini itu sudah pernah Pak memanggil pendongeng, tapi untuk TK Tafis belum pernah, sebab saya ini baru 2 tahun di sini Pak jalan. Jadi Hmm. belum Oke, oke. pernah ini mencoba untuk memanggil pendongeng ke sini, baru mau mencoba. Oke. Saya Iya, punya relasi untuk pendongeng nanti boleh deh. Saya iya, kenalin ya. Ya. iya Mas Pak. Inuk ya, yang ngisi di TVRI itu. Mas, itu Inuk. ini Ninuk, iya. Ya. Mbak, Ah. Mbak Ninuk dah. Mbak Bukan, Ninuk Mas. bukan. Namanya Mas Inuk. Mas. Ya, ya bonekanya yang ini ya. Saya juga lupa yang bonekanya yang kakek-kakek itu biasa ngisi di Heeh. TVRI. Beliau sebelumnya di Oh Ruang Guru ya. iya, Ah. iya. Nah, ini sekarang dia ada Boleh. proyek juga ke sekolah-sekolah untuk isi dongeng. Gratis juga sih. Oh Nanti iya. rencananya saya Boleh, kerja Pak sama Ali. juga nanti. Mm-mm. Ya boleh Pak Ali. Boleh. Nanti rencana Mm-mm. saya juga mau kerjasama guru penggerak angkatan 4 sama beliau, biar nanti Mm-mm. sekolah-sekolah yang berminat untuk mengadakan apa dongeng juga gratis juga Mm-mm. sih, cuma sekolah menyediakan sound system gitu aja. Karena memang untuk biaya dan yang lain kita kerjasama dengan rumah yatim ya, kalau nggak salah itu ya. Ibu, Mm-mm. untuk proyek yang tadi kembali ke proyek ya. Reaksi anak-anak gimana tuh setelah melihat boneka terus apa itu dengan media boneka itu suka nggak Iya. Senangnya luar biasa, Pak. itu ya? Senangnya luar biasa. Sesekali, sesekali kan saya ajak tidak di dalam ruang kelas, Pak. Saya ajak keluar kelas, ke Oke, ruangan terbuka. Jadi di itu pagi nggak hari itu lari-lari itu anak-anak enggak, Pak. Alhamdulillah enggak. karena ada Mereka boneka fokus. tadi ya, Iya, dia fokus di nunggu media ngapain itu saya. gitu ya. Iya, Oke. fokus di media saya. Jadi anak-anak itu kan kelihatan ceria. Kenapa kelihatan ceria? Dari ekspresinya, terus dari laporan dari wali siswa. Oke. Katanya bilang, ya si ini ngelapor katanya tadi cerita loh sama Oh. Ustazah Nova tadi di luar ini senang sekali katanya bilang sama cerita sama orang tuanya di rumah. Nah, dari Oke. situ saya tahu, oh berarti anak-anak ini tidak mesti di dalam kelas, tapi juga di luar kelas juga kita bisa lakukan agar anak itu nyaman kayak gitu, merasa Hmm. oh apa merasa dirinya eh,
nyaman, pokoknya di luar itu kan Ya. melihat pemandangan, melihat dunia Benar. luar. Kalau di dalam Mm-mm. kelas kan mantap di situlah, Pak. Ya Jadi benar. mungkin Menyatu dengan alam itu ya. ya menyatu dengan alam lingkungan itu maksudnya. Hmm. Terus tadi kan berarti reaksi orang tua dampaknya bagus juga ya, karena mereka otomatis ke rumah cerita gitu ya. Bercerita, Pak. Iya, betul Oke. sekali. Terus dari orang tua reaksinya secara global gimana? Bagus ya. Tentu saja bagus, Pak. Nah, Sebab katanya bilang, ya Ustazah, sepertinya senang dengan pembelajaran seperti ini, oke. katanya bilang. Sesekali lah Ustazah diajak yang lain lagi selain ini, biar anak Oke. itu senang, kayak Pas gitu. seharusnya seharusnya tadi dibawa bonekanya saya ingin lihat ya. Iya, Pak, saya nggak bawa. Saya lupa tadi mau bawa ke sini. Mm-mm. Ada tadi. Iya, benar. Oke. Terus untuk guru-guru lain gimana tuh? Apakah ditularkan nih medianya ataukah mereka punya media tersendiri? Nah, kebetulan Pak, pada saat kemarin-kemarin kan saya ini merangkap Pak. Saya Hmm. guru, saya kepala sekolah. Hmm. Jadi belum sempat saya menularkan ke guru-guru lain. Sekarang baru 1 bulan mereka ada di TK ini. Mungkin nantinya akan saya perkenalkan kepada mereka. Oke. Ya, Jadi ini bagus juga ya. Saya juga suka dengan media-media yang lucu-lucu ya. Seperti yang boneka itu ya. Memang nanti rencana ada juga kemarin ngajak kerjasama dengan kita juga. Jadi nanti ada misalnya kayak pelatihan tentang workshop tentang media boneka ya yang isi juga tadi Mas Sinuk juga. Jadi sekolah nanti bisa pilih mengisi dengan apa media pelatihan untuk guru-guru ataukah memang nanti untuk anak-anak gitu ya. Jadi nanti kita ngambil alternatif yang bagus. Tapi karena memang ini bagus sekali ya inisiatif buat boneka, bonekanya ibu buat sendiri gitu ya. Tapi padahal ada loh beli ya, ada kan? iya, iya Iya, ada Pak, iya iya ada. ada. Tapi mungkin mengambil yang ini ya, yang beda ya, sesuai dengan keinginan ya. Ada baju Iya adatnya betul. itu ya. Karena kalau beli mungkin cuman secara umum aja, kayak hewan-hewan dan sebagainya itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Oke, macet-macet ya. Iya Pak. Oke. Jadi eh, untuk proyeknya selain boneka apa kira-kira? Selain boneka, gini Pak, saya ini sebenarnya ada dua Mm-mm. program sebenarnya yang saya lakukan di sekolah. Ini program ini sudah berangsur berjalan. Kalau yang satunya itu dari tahun kemarin hingga Oke. sekarang masih jalan. Nah, yang satunya lagi baru dilaksanakan bulan Desember tadi, bulan apa? November tadi awal itu Mm-mm. baru dibuat. Nah, Oke. di situ ada program IMS Berkah, Pak. IMS Mm-mm. Berkah itu di mana anak-anak itu setiap hari khusus itu mengeluarkan uang, entah itu 1.000, entah dua Mm-mm. ribu. Memang kita siapkan nian tempatnya untuk anak-anak berbagi. Oke. Nah, itu masuk ke dalam pembelajaran pada awal pembelajaran, Pak. Tema diriku. Jadi di situ kan saya Oh. memperkenalkan ada ayah, ada anggota keluarga, ada Hmm. ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, di situ saya eh, memperkenalkan, oh gimana sih rasanya kalau nggak punya ayah, gimana sih Oh, rasanya oke. kalau nggak punya ibu, gimana rasanya kalau nggak punya keluarga. Nah, minta uang sama siapa? Nah, mau minta apa-apa sama siapa? Nggak ada. Mau sekolah, siapa yang biayain? Nggak ada. Nah, di Hmm. situ saya membuat gambaran kepada anak. Maka dari itu, eh,
bentuk rasa peduli kita ajarkan kepada anak. Jadi kita biasakan Hmm. anak untuk bersedekah. Rencananya sih Hmm. untuk kita salurkan ke panti asuhan nantinya. Oke. Tuh. Jadi ada Nah, pendekatan emosional ya. iya betul. Itu Terus masuk ke tema diriku awal mereka tahun. mereka antusias nggak? Terus respon orang tua juga mendukung ya? Iya, betul. Sebelumnya kan saya sosialisasikan dulu, Pak. Oke, ke Saya orang tua ya. sosialisasikan dulu ke orang tua, ke yayasan. Yayasan juga setuju. Kebetulan selaras dengan visi kita, Hmm, membentuk generasi Muslim yang berkarakter, berakhlak, dan berprestasi. Nah, luar dari situ biasa. saya menyelaraskan dengan visi saya. Nah, Hmm, jadi saya sosialisasikan sama yayasan, alhamdulillah yayasan setuju dan juga saya sosialisasikan ke wali siswa. Nah, wali hmm, siswa juga, wah ini ide bagus Ustazah, katanya bilang kayak gitu kan. Mereka juga mendukung. oke, Nah, kebiasaan orang tua ini Pak Ali, oleh karena anak usia dini itu ada campur tangannya orang oke, tua, itu benar. orang tua yang memberi kita, Ustazah sedekah si ini. Nah, bilang ke anaknya, Ustazah si ini sedekah Zahra misalnya. Tapi orang tuanya yang memberi, Ustazah nggak terima, kata Ustazah. Biarkan anaknya sendiri yang Ya, memberi, yang menaruh di tempatnya. Kalau gitu kan namanya sedekah orang tua, Pak Ali. Iya, bukannya sedekah anak harus saya. ada sisi Niatnya, ownership-nya. iya, benar. Iya, saya kan didik anak supaya berkarakter. Oh, memang ini memang dari tangan saya memberi. Nah, itu maksud saya. Sangat berbeda Jadi sekali saya, memang. Jadi kalau ya, anak pegang berbeda. uangnya, terus mereka merasakan memasukkan, sambil Ya, mereka betul. mendengarkan kata terima kasih, terus mereka Iya, menjawab terima betul, kasih, itu Pak. berbeda. Kalau yang Iya, masukin orang berbeda. tua, yang merasakan orang tua sendiri ya kan? Iya, betul. Orang tuanya yang merasakan, tapi anaknya Benar. cuek gitu. Mm-mm. Nah, saya nggak mau kayak gitu, Pak. Jadi saya mendidik anak supaya bagaimana caranya supaya mereka tuh tahu, oh iya, saya ini sedekah loh. Nah, kayak gitu. Saya ini sedekah, saya ini mau berbagi dengan teman yang di sana. Nah, kayak gitu. Entah Hmm, 1.000, entah 2.000 benar. anak itu memasukkan. Terus tidak hanya uang Pak Ali, tapi juga saya memberi eh, memberi apa namanya kesempatan untuk kalau ada baju yang nggak terpakai, yang sudah Oke. kecil gitu, tolong dikumpulin. Kata Ustazah bilang ke anaknya, nanti kan di rumah ada baju yang nggak terpakai tuh, yang sudah kecil, yang kalau dipakai pusatnya sudah kelihatan. Nah, itu kan sudah kecil, nggak boleh lagi dipakai. Nah, kalau sudah kecil, kumpulin sayangnya. Kumpulin, nggak apa-apa dibantu sama mama di rumah. Kumpulin, kita kasih nanti sama teman kita. Kayak gitu Pak Ali caranya. Oke. Jadi Berarti mereka dikasih antusias, ini iya, ya, dikasih refleksi juga ya. iya Ya, betul, itu yang saya kira yang penting itu refleksinya. Jangan sampai mereka iya, cuma ngasih-ngasih, dikasih apa kita nyumbang-nyumbang. Setelah itu kita nggak dikasih apa sih makna dari program itu gitu. Karena iya, kalau nggak ada maknanya, anak-anak nggak tahu, cuma rutinitas saja iya ngasih-ngasih gitu kan. betul, Nabung-nabung, setelah banget, itu nggak ada maknanya. iya. Dan juga Pak Ali, perlu diketahui eh, pada tahun kemarin itu kan sudah saya laksanakan tuh Pak Ali. Anak-anak itu bicara sendiri Pak Ali. Oke, Ustazah, kemarin saya pergi sama mama ke sana katanya. Ada nenek-nenek katanya bilang apa istilahnya kalau kita ini dia bilangnya pengemis katanya bilang kayak oke. gitu ya saya kasih ustazah kata ustazah kan harus harus berbagi kata ustazah harus Oh, peduli berarti sudah katanya sampai jadi pesannya. itu apa namanya suatu yang luar biasa yang oh berarti apa yang program yang saya rencanakan untuk membentuk karakter anak itu rupanya Sudah, ya, di sudah otaknya. tertanam ya. Iya, sudah tertanam. Nah, itu yang membuat saya bahagia.
wah ini harus diteruskan ini, jangan sampai putus, kata saya bilang kayak Iya gitu. benar. Iya. Tapi memang Heeh. saya setuju Bu Nova, sekarang kita itu kan lagi istilahnya krisis karakter dan juga adab ya. Iya, Jadi memang betul, saya Pak. setuju kalau di tingkat TK itu memang kita awali dengan karakter dulu deh. Gak usah menghitung-hitung Iya, dulu, gak usah begini-begini. Jadi iya, reaksi anak-anak betul. tadi yang ngasih ke orang tua itu adalah sebagai bukti keberhasilan program Bu Valina ya. Iya, Dan itu dan apa yang kita ajarkan ke anak-anak dari kecil itu akan dibawa sampai dewasa. Saya yakin itu iya, sampai betul, dewasa. Itu Pak. baru satu program itu. Tapi kalau nanti ada program lain yang membentuk karakter, luar biasa banget. Ya, apalagi nanti Ada satu terukur benar dengan visi misi dan itu sangat bagus sekali. Akan dibawa ke karakter yang lebih baik nanti ke depannya untuk masa depan mereka seperti itu. Karena memang ya iya. saya setuju sih. Pokoknya karakter dulu karena memang kemarin saya baca apa nulis eh, menonton film siapa itu Al-Fatih ya. Al-Fatih itu sebelum menaklukkan Konstantinopel itu dia dikasih pelajaran karakter adab itu sampai puluhan tahun. 10 tahun lebih begitu. Jadi karakternya sudah Hmm. terbentuk, baru dikasih ilmu perang, bagaimana ilmu fisika, kimia atau mungkin matematika karena memang sudah terpatri adabnya itu. Saya setuju banget, Iya, luar biasa betul. Bu Novalina ya. Terima kasih Bu Nova ya atas berbaginya ya. Saya pengen sekali ngobrol terus ya, takutnya nanti karena memang waktunya sangat terbatas dan ini sangat bagus teman-teman semua guru-guru seluruh Indonesia yang menyaksikan di Jus Corner. Saya mendukung kayak misalnya program seperti ini ya. Kita karakter dulu TK-TK itu biar memang nanti beranjak ke SD mereka sudah terpatri untuk karakternya. Karena kalau saya lihat beberapa anak-anak yang masuk ke SD itu mereka ada yang sebagian karakternya bagus, ada yang belum berhasil dan itu memang ada dukungan dari orang tua sama sekolahnya juga ya. Terbukti bahwa nanti programnya yang sudah terpatri di sekolah didukung oleh orang tua dengan reaksi yang bagus sekali dari orang tua. Ibu, untuk kata penutup deh, motivasi buat kita apa nih? Ya, motivasi penutup ya, Pak ya. Bagi saya, kita ini khususnya guru TK, manfaatkanlah golden age Oke, dengan kita tanamkan. Karena di golden age itu perlu ditanamkan karakter benar seperti Pak Ali. Kalau yang kognitif itu mengikuti nantinya. Maaf ngomong Pak Ali banyak anggota dewan yang suka apa namanya pukul memukul di meja benar. rapat pernah kita lihat. Nah, itu karena kenapa? Karena krisis karakter. Nah, Benar. itulah yang membuat saya untuk bagaimana cara saya menciptakan program yang dapat membentuk karakter anak. Karena di sini Oke. saya kan mengajar di TK, Pak. Di TK itu kan perkembangan anak yang butuh kita memang betul-betul kita pupuk dari sini. Nah, Mm-mm. itu Mantap, mantap, mungkin itu luar saja. biasa. Terima kasih Bu Nova ya atas waktunya hari ini ya. Oke, Iya, sukses terus, sama-sama Pak Ali. berjuang terus, biar nanti Amin. menjadi amal soleh nanti untuk tabungan Ibu sebagai guru dan juga Amin. kawan-kawan semua. Salam guru penggerak, Indonesia maju, salam sekolah penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih, Bu.